terus PSG tawarkan kontrak menguntungkan untuk Zidane. Setelah tersingkir di Coupe de France, Paris Saint-Germain tampak siap melakukan perubahan drastis. Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Mauricio Pochettino tidak ingin tetap di klub ibu kota dan kedua belah pihak tampaknya menuju perceraian setelah musim berakhir. Foot Mercato melaporkan Nasser Al-Khelaifi dan juga Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani percaya bahwa hanya mantan manajer Real Madrid Zinedine Zidane yang dapat memulihkan ketertiban di klub Prancis. Laporan itu juga menyatakan bahwa klub ibu kota siap menawarkan gaji besar kepada Zidane untuk meyakinkan ahli taktik Prancis itu untuk mengambil alih bangku cadangan PSG. Mengenai kemungkinan upah, diyakini jauh di atas gaji Mauricio Pochettino saat ini, 8 juta euro bersih per tahun. Dan bahkan kontrak terakhir Zidane dengan Real Madrid selama tugas keduanya 12 juta euro bersih per tahun. Lebih jauh lagi, PSG tidak hanya bersedia memberikan kontrak yang menggiurkan kepada ahli taktik Prancis, tetapi mereka juga siap untuk menyerahkan semua kekuatan padanya di level olahraga. Foot Mercato berspekulasi bahwa jika Zidane mengambil alih, dia akan bekerja dengan mantan manajer Arsenal Arsene Wenger untuk mendukungnya dalam proyek ini, dan juga menggantikan direktur olahraga saat ini Leonardo. Carvajal merinci mengapa Ramos akan segera kembali ke performa terbaik. Bek Paris Saint-Germain Sergio Ramos memiliki musim pertamanya dengan klub dirusak oleh cedera sejauh ini. Tetapi bek Real Madrid Dani Carvajal melihat bahwa pemain internasional Spanyol itu akan segera kembali ke performa terbaiknya. Saat berbicara dengan stasiun yang berbasis di Spanyol Onda Cero, Carvajal menyinggung kampanye Ramos akhir-akhir ini dan mengapa dia ingin bermain melawannya di babak 16 besar Liga Champions UEFA mendatang antara PSG dan Real Madrid. Saya merasa diidentifikasi dengan apa yang terjadi padanya, kata Carvajal. Aku tahu bagaimana dia. Sulit untuk melalui hal yang sama tanpa memiliki jawaban. Sergio terlahir sebagai petarung dan dia akan kembali normal untuk menjadi baik. Dia pantas mendapatkannya. Dia seorang profesional seperti pucuk pohon pinus. Saya akan senang jika dia bermain melawan kami. Secara keseluruhan, Ramos tampil dalam 2 pertandingan untuk PSG di bulan Januari, termasuk penampilan 1 gol dalam pertandingan kandang Liga 1 melawan Reims. Namun, ia kemudian melewatkan pertandingan babak 16 besar Coupe de France PSG dengan OGC Nice karena cedera betis yang mencolok. Masih harus dilihat apakah Ramos akan sepenuhnya fit pada waktunya untuk bertemu mantan klubnya di Real Madrid pada akhir bulan ini di babak 16 besar Liga Champions. Kylian Mbappe punya cara memaksimalkan potensi Lionel Messi di PSG. Lionel Messi belum memberi kontribusi besar untuk Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2021-2022. Sejauh ini, Lionel Messi baru mencetak 2 gol dari 13 penampilan di ajang tersebut. Gol pertama La Pulga dicetak pada pekan ke-14 ketika PSG mengalahkan Nantes dengan skor 3-1. Setelah itu, Lionel Messi gagal menorehkan gol di 5 pertandingan berikutnya. Kondisi itu diperparah dengan Messi yang harus absen di pekan ke-20 dan 21 karena menjalani isolasi mandiri akibat positif terjangkit COVID-19. Mega bintang timnas Argentina itu baru bisa kembali beraksi di pekan ke-22, tetapi dia kembali gagal mencatatkan namanya di papan skor. Messi baru berhasil menyudahi pancaklik golnya di pekan ke-23 ketika membobol gawang Lille pada Minggu 6 Februari 2022 atau pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Messi diplot pelatih Mauricio Pochettino sebagai false nine alias penyerang nomor 9 semu. Diapit oleh Angel Di Maria dan juga Kylian Mbappe di sisi kanan dan kirinya. Menurut Kylian Mbappe, peran tersebut terasa paling pas untuk memaksimalkan potensi Messi. Seperti diketahui, posisi Messi kerap diutak-atik oleh Pochettino sejak datang ke PSG. Messi beberapa kali dipasang sebagai false nine, winger kanan hingga second striker. Lebih baik ketika Lionel Messi berada di tengah. Ya, tapi saya bukan pelatihnya, kata Mbappe seperti dikutip pula Sport.com dari Mirror. Leo adalah pemain yang perlu menguasai bola, merasakan permainan dan juga pertandingan untuk terlibat. Saya pikir itu posisi yang bagus untuknya. Dia bebas, dia bisa bergerak dan juga lepas landas. Saya bisa bermain di mana saja.
Saya mulai di tengah, lalu di kanan, dan sekarang di kiri, tetapi saya masih memiliki kebebasan tertentu dalam gerakan saya. Tutur penyerang timnas Prancis itu menambahkan. PSG tergiur dengan sayap terbaik Ajax, Anthony. Jendela transfer Januari telah datang dan pergi. Tetapi meskipun jendela ditutup, rumor terus berlanjut menuju musim panas. Satu posisi di bawah radar yang perlu diisi ulang di Paris Saint-Germain adalah grup penyerang. Lionel Messi akan berusia 35 tahun akhir tahun ini, dan Angel Di Maria berusia 34 tahun bulan ini. Ada juga kemungkinan kepergian Kylian Mbappe yang kontraknya akan berakhir pada Juni dan Neymar terbukti rawan cedera. Alhasil, The Telegraph via Paris Fans mengabarkan bahwa klub ibu kota bisa menjadi calon penyerang Ajax Anthony. Dengan sesama pemain Brazil seperti Neymar dan Marquinhos, PSG dapat menarik pemain berusia 21 tahun itu untuk menerima proposal jika itu datang. Anthony terikat kontrak hingga 2025 dan laporan tersebut menyatakan bahwa klub Belanda menginginkan 60 juta euro untuk membiarkan pemain depan itu pergi di musim panas. Apakah Mbappe bertahan atau pergi, Anthony bisa menjadi target karena mereka bisa menatap masa depan. Carvajal ingin main lawan Ramos tapi pas lagi buruk. Duel PSG kontra Real Madrid jadi salah satu yang ditunggu-tunggu di babak 16 besar Liga Champions mendatang. Ada reuni Sergio Ramos dan juga pemain-pemain Los Blancos yang dinantikan. Ramos belahan tahun membela Real Madrid dan jadi salah satu legenda di sana. Sayangnya dia harus meninggalkan klub dalam situasi buruk pada musim panas 2020 kemarin. Kini Ramos bermain untuk PSG setelah sempat kerepotan mengatasi masalah cedera sejak musim 2020-2021 lalu. Situasi Ramos sulit, dan Carvajal sangat memahami itu. Menariknya, Carvajal berharap Ramos bugar dan fit untuk duel leg pertama PSG versus Real Madrid pada 16 Februari 2022 mendatang. Apa katanya? Paham situasi Ramos. Ramos sempat absen berbulan-bulan karena cedera parah. Kondisi inilah yang membuat Madrid sampai melepaskannya. Kondisi Ramos tidak asing bagi Carvajal yang juga sering dihantam cedera kambuhan. Saya merasakan hal yang sama dengan dia dan saya tahu bagaimana situasinya. Sulit melalui hal yang sama terus-menerus tanpa menemukan jawaban yang tepat. Ujar Carvajal di Marca. Sergio terlahir sebagai petarung dan dia akan kembali ke level normalnya. Dia akan baik-baik saja. Semoga bisa tanding. Carvajal sendiri juga masih harus mencapai kondisi terbaiknya untuk bertanding di lapangan. Dia berharap bisa berduel langsung kontra Ramos di babak 16 besar Liga Champions nanti. Dia layak bermain karena dia adalah seorang profesional. Saya bakal senang jika bisa bermain melawan dia, tapi semoga saat itu harinya sedang buruk. Lanjut Carvajal. Kami harus realistis. Sergio Ramos adalah pesepak bola yang hebat, dan jika dia berada di level tertingginya, dia bisa membuat kami kesulitan. Karena hubungan pribadi saya dengan dia, saya bakal senang jika dia sehat dan bisa bermain. Pungkasnya. With